Banyak orang tidak bisa menangkap gambar besar dari rencana Tuhan. Tidak bisa menangkap gambarnya besar. Gambar besar, the big picture. Gambar besar daripada keselamatan yang Tuhan rancang. Banyak orang hanya mengerti sebagian kecil, lalu menganggapnya kebenaran. Demikian juga banyak jemaat yang tidak mengerti. Gereja harus menjadi sumber kebenaran, supaya banyak jiwa memiliki keselamatan yang pasti. Kita tidak boleh belajar dari manapun, sumber manapun, kecuali dari Alkitab. Katakan amin. Jangan pernah ada di antara kita yang memakai tokoh tertentu sebagai sumbernya. Menurut teolog ini Pak, itu kan teolog. Belum tentu dia benar 100%. Menurut Bapak gereja ini Pak, Bapak gereja bisa salah. Buktinya mereka berantem kan satu sama lain. Berbeda pendapat. Tapi firman Tuhan gak bisa salah. Amin ya. Makanya Bapak Ibu harus menggali firman itu. Harus punya pengalaman sendiri. Sebab kalau apa kata orang nanti bingung. Si A ngomongnya begini, si B ngomongnya begini. Banyak orang gak bisa menangkap gambar besarnya. Kenapa? Yang pertama, tidak teliti kalau baca Alkitab. Baca asal-asalan, ke gereja aja seminggu cuma sekali, 2 jam, habis itu ke mall. Kebetulan pas ada di mall ya. Yang kedua, melakukan eisegesis. Banyak orang punya ide, lalu dimasukkan ke Alkitab. Cari pendukung di Alkitab. Contoh sederhana. Kalau ikut Tuhan itu mestinya kaya raya kita. Itu idenya dia tapi. Lalu cari di Alkitab. Apa ya yang kaya raya ya? Oh itu dia ayatnya. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Milih-milih untuk mendukung idenya sendiri. Itu namanya eisegesis. Itu salah. Ada lagi yang berpikir, kita itu sudah selamat. Itu kan pikiranmu. Baca Alkitab, apa itu selamat? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Harus dibaca secara lengkap. Tidak boleh memasukkan ide sendiri. Apalagi ya, dulu ada yang cerita ke saya loh. Pak, saya itu ya Pak, kalau cari jodoh Pak, itu tanya Tuhan. Oh ya bagus. Tanyanya bagaimana caranya? Itu Pak Alkitab. Ya, saya doa dulu, lalu saya tanya, Tuhan si A itu jodohku bukan ya Tuhan? Dibuka Alkitabnya. Lalu Alkitabnya bilang, terkutuklah kamu yang dulu. Berarti bukan Tuhan. Kok Alkitab dipakai sembarangan ya? Ada lagi yang sukanya pilih-pilih ayat. Sukanya milih-milih. Bukannya Alkitab dibaca apa adanya, mengerti maksud Tuhan, lalu dilakukan, tapi malah milih-milih. Yang enak itu yang ini nih ayatnya. Itu ketahuan loh. Ketahuan. Kenapa? Tiap ngajar dari perjanjian lama melulu. Ayatnya itu terus. Contohnya Maleakhi 3 ayat 10. Itu terus yang diomongin. Modusnya kelihatan pengkhotbah itu. Mau ngumpulin duit perpuluhan. Bukan cari kebenaran, nyari-nyari modus. Bapak Ibu harus jadi cerdas. Ada amin? Kalau enggak nanti diperdaya oleh si ular. Si ular itu licik, setan itu. Si ular berusaha menutupi kebenaran agar kita tidak mengerti mau dibawa kemana. Ditutupi. Jangan picik. Banyak orang picik pikirannya. Kalau dari kecil sudah belajar sama teolog itu dianggap kebenaran. Dibuka lebar-lebar, kebenaran itu tak terhingga. Makin digali, makin dalam.
makin banyak hal yang kita tidak mengerti. Dibuka pikirannya lebar-lebar. Jangan berhenti belajar. Ada amin? Biarpun ada yang doktor teologi, jangan berhenti belajar. Doktor itu nothing. Itu kan teori. Sudah praktek belum? Jangan begitu-begitu deh. Banyak orang sombong. Baru STH udah sombong, apalagi dokter. Tidak mau belajar sama Tuhan Yesus. Nah ini, ujungnya ini yang parah. Ada Alkitab, Tuhan Yesus ngomong apa di Alkitab? Nggak mau belajar sama Tuhan Yesus. Padahal Tuhan kalau ngomong jelas sekali. Makanya nggak dapat gambar besarnya, dapatnya sekelumit. Kenapa? Karena belajar dari teolog si A, si B. Udah, gitu tok. Bukunya ini. Udah. Cuma buku. Bukannya Alkitab tapi buku. Waduh. Tersesat. Banyak orang tidak suka kalau saya khotbah begitu. Biarin aja. Tapi kalau orang benar pasti suka. Amin ya. Umat pilihan. Umat pilihan itu umat yang dipilih oleh Tuhan. Alkitab berkata, umat pilihan bisa binasa. Jangan dirubah-rubah ayatnya. Hosea 4 ayat 6. Kita baca ya, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Umatku di situ siapa? Umat pilihan Tuhan. Binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Tidak mengenal kebenaran. Kenapa tidak mengenal? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kamu sih nolak. Sok pinter. Dikasih tahu kebenaran tidak mau. Yang menolak manusianya maksudnya. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Tuhan menolak orang yang menolaknya. Tuhan tidak pernah menolak orang yang menerimanya. Bahkan Tuhan berkehendak tidak seorang pun binasa. Tuhan mau semua orang selamat. Tapi kalau kamu nolak, kutolak kau. Banyak orang menolak belajar kebenaran. Banyak sekali. Biarin saja. Yang mau silahkan belajar. Belajar itu apa sih? Belajar firman-Nya. Tapi tidak cukup. Dan belajar melakukannya. Amin. Jadi setiap hari harus belajar firman. Setiap pagi dibaca firman-Nya. Harus mengerti. Dan belajar melakukannya. Ada teologi yang mengatakan begini, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Waduh, itu benar. Tapi salah juga. Kenapa? Perbuatan baik macam apa yang dimaksud? Yang dimaksud ayat itu adalah keselamatan bukan karena usaha manusia. Keselamatan karena usaha Tuhan. Tapi kalau engkau ditebus, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Artinya kita harus berusaha hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Gambar besarnya harus ditangkap dulu nih, kalau enggak orang jadi salah. Kalau kita mau tahu kebenaran, keselamatan itu seperti apa, kita harus ingat, mundur dulu ke belakang. Di kitab Kejadian, manusia dirancang oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa ini maksudnya memiliki keserupaan dengan Allah. Memiliki keserupaan dengan Allah. Dalam Mazmur 8 ayat 5.
Dikatakan di situ bahwa manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Saya peringatkan siapapun yang mendengar firman ini firman Tuhan. Jangan dilawan. Ada teolog-teolog tertentu pikirannya sudah bengkok. Kalau dengar begini, tuh mau memuliakan manusia kan? Mau diangkat-angkat manusia? Tidak. Ini Alkitab. Ada amin? Kita harus mendudukkan Alkitab sebagai kebenaran. Jangan dirubah-rubah. Dari awal rencana Tuhan itu menjadikan manusia serupa dengan Allah. Dari pertama hampir sama seperti Allah. Dalam Kisah Para Rasul, Kisah 17 ayat 28, di situ dikatakan, coba kita baca, ini penting soalnya. Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Perhatikan ini, Kisah Para Rasul ditulis, rupanya ada pujangga-pujangga di luar Alkitab loh ini, yang berkata begini, dan itu kebenaran juga. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Manusia itu keturunan Allah. Ini harus dimengerti. Manusia itu dirancang supaya menjadi seperti Allah. Seperti ya, bukan ya. Bukan jadi Allah. Seperti Allah, seperti rancangan Allah. Tapi akibatnya dari rancangan ini, bagaimana caranya mencipta? Dihembus roh Allah supaya memiliki keserupaan dengan Allah. Harus punya roh Allah. Makanya dalam Kejadian 2 ayat 7, dihembus roh yang dari Allah. Roh itu menjadi roh kita hari ini, roh manusia. Melalui Adam, Hawa, lalu terus ke bawah. Roh manusia asalnya dari Allah. Makanya disebut keturunan Allah. Kalau kita cek bahasa aslinya keturunan ini, dipakai kata genos. Gennya dari Tuhan. Genos artinya keturunan, offspring. Gen. Kita ini keturunan Allah, katakan amin. Keturunan Allah harus menampilkan karakter Allah dalam diri kita. Hari ini tapi apa yang terjadi? Banyak manusia nggak seperti Allah. Kalau lihat orang lain, kenal aja tidak padahal. Bisa loh benci. Heran nggak? Kenal aja nggak padahal. Kalau lihat orang lain matanya langsung kafir lu. Mengkafir-kafirkan orang. Rusak pikirannya. Nuraninya rusak. Manusia tidak dicipta seperti itu. Itu sifat setan itu. Alkitab berkata, jangan kamu mengatai saudaramu kafir. Sebab kalau kamu mengatai saudaramu kafir, kau dibuang ke api neraka. Tuhan mana mau sama orang kayak lu begitu? Karakternya karakter apa itu? Rancangan mula-mula Tuhan hampir mirip seperti Allah. Kita tahu bahwa Allah itu kasih. Mengasihi. Jadi kalau ada orang jahat, gak peduli itu, mau Kristen mau gak, pasti dibuang ke neraka. Pasti. Jadi kita mesti mengerti tujuan semula manusia dirancang supaya mirip seperti Allah. Bukan wajahnya yang mirip, bukan. Karakternya seperti Allah. Itu tujuan semula. Masih ingat gak waktu setelah menciptakan Allah berkata apa? Dalam Kejadian 1 ayat 31. Kan setelah menciptakan Allah mengevaluasi ciptaannya. Mau dinilai berapa ya semua ini?
Apa yang dikatakan Allah terhadap ciptaannya? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Wahineh toh meot bahasa Ibraninya. Itu sebenarnya nggak bisa diartikan sungguh amat baik sih. Nggak ada bahasa yang bisa mewakili. Maksudnya itulah yang paling sempurna. Tidak ada ciptaan yang melebihi itu. Cuma sayang manusia jatuh dalam dosa. Sayang sekali. Adam tidak bisa dipercaya. Dikasih tahu kuasai bumi, jangan kau makan buah itu. Malah dimakan. Dari dulu rupanya Adam sama Hawa jatuhnya kuliner. Kuliner itu figuratif ya. Hari ini manusia kalau suka kuliner yang nggak benar bisa sakit, penyakit macam-macam. Tapi yang dimaksud kitab Kejadian itu figuratif. Tidak taat perkataan Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan kau makan. Dimakan. Ini bagaimana ya manusia hari ini? Coba perhatikan baik-baik. Tuhan ngomong jangan kau makan buah itu. Itu kebenaran. Di Eden ada si ular. Si ular memproduksi hoax. Iya itu hoax tuh. Sesungguhnya kalau kamu makan kamu nggak mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Hoax. Jadi hoax mula-mula ada di Eden. Iya benar, ada di Eden. Keluar dari mulut si ular. Jadi kalau ada orang sukanya hoax, ya begitu, kira-kira begitu. Jadi kalau orang memproduksi hoax, sama dengan mulut si ular. Anak-anak Allah harus keluar kebenaran dari mulutnya. Tangannya mengerjakan kebenaran. Bukan mengerjakan kekacauan. Itu ciri kebenaran tuh di situ. Karakternya. Bukan apa yang kelihatan, tapi karakternya. Ya, Adam jatuh sehingga manusia tidak bisa mencapai target yang Tuhan inginkan. Tidak bisa mencapai kesucian yang Tuhan inginkan. Di dalam Alkitab ditulis manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka kualitasnya menjadi rusak. Tadinya bisa hampir sama seperti Allah, menjadi manusia Allah, menjadi anak-anak Allah, tapi sekarang jadi rusak. Kualitasnya rusak. Ya. Sesungguhnya manusia diciptakan supaya apa? Ada pertanyaan masuk ke saya. Pak, bukankah manusia itu diciptakan untuk memuji-muji Tuhan saja, Pak? Untuk nyanyi-nyanyi terus buat Tuhan? Oh tidak, siapa yang bilang begitu? Baca kitab Kejadian. Manusia dicipta supaya bekerja untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bukan dengan bibir. Dalam seluruh kehidupan kita. Amin ya. Iyalah, masa memuliakan cuma nyanyi-nyanyi tok terus Tuhan senang gitu. Allah menghendaki anak-anaknya hidup berkualitas. Itulah sebabnya firman-Nya tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah kualitas. Kualitas itu hidup kudus. Jadi begini penjelasannya. Kalau manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka ini teks Ibraninya itu sebenarnya terdiri dari akar kata selem dan demut. Dua kata ini itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, unsur-unsur, variabelnya. Manusia diciptakan memiliki variabel atau unsur-unsur yang sama dengan Allah. Manusia punya pikiran, punya apa lagi? Perasaan, punya kehendak. Coba perhatikan baik-baik. Manusia dirancang mempunyai pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Itu udah jelas loh. Kehendaknya bebas apa enggak? Bebas. Bisa taat, bisa tidak taat.
Jadi tidak perlu didiskusikan. Ada orang ngomong manusia nggak punya kehendak bebas. Nggak ngerti dia. Hari ini pun kita semua dikasih kehendak bebas. Katakan amin. Makanya kalau salah, kita yang harus bertanggung jawab. Bukan orang lain. Makanya hidup ini cuma sekali. Jangan salah mengerti. Ada orang tertentu yang kita sudah selamat Pak. Nggak usah berusaha. Enak aja. Udah selamat. Selamat itu apa dulu? Unsur-unsurnya yang pertama. Yang kedua soal kualitas. Kualitas itu harus hidup kudus, harus sempurna. Itu kualitas. Ketika jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kualitasnya rusak. Unsur-unsurnya rusak gak? Hilang gak? Manusia ketika jatuh dalam dosa, pikirannya hilang, terus gak punya pikiran gitu. Masih ada kan unsurnya? Perasaannya masih ada? Kehendaknya masih ada? Masih, buktinya hari ini bisa datang ke sini, bisa enggak, terserah kan? Mau beribadah atau mau liburan, ya bisa kan? Kan itu kehendak bebas. Jadi yang rusak ketika manusia jatuh dalam dosa adalah kualitasnya. Unsur-unsurnya masih ada, masih punya pikiran, masih punya perasaan, masih punya kehendak. Yang rusak kualitasnya. Akibatnya manusia tetap jadi manusia, cuma tidak berkualitas. Bukan manusia terus jadi hewan gitu, bukan. Manusia tetap, tapi tidak berkualitas, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tidak seperti tujuan semula manusia dirancang memiliki target kesucian Allah. Tidak seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud jatuh dalam dosa. Jadi bukan seperti kata teolog tertentu, rusak total Pak. Nggak bisa memilih. Oh, unsur-unsurnya masih ada kok, buktinya sekarang masih bisa milih. Buktinya aja, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Yang tidak sesuai fakta bukan kebenaran. Kata siapapun. Makanya Alkitab selalu sesuai kebenaran, sesuai fakta. Kita semua jangan berhalusinasi. Aku beriman loh, mana faktanya? Kalau beriman itu tunjukkan karakter Kristus dalam diri kita. Ada amin? Oke, nah jadi tujuan semula manusia diciptakan itu apa? Menjadi anak-anak Allah. Yang bukan statusnya saja, tapi faktanya memang demikian, karakternya. Itu tujuan semula manusia diciptakan, jadi anak-anak Allah. Berkualitas seperti yang Allah rancang, didesain seperti itu dari awal. Bukan hanya gini, bukan hanya nyanyi-nyanyi. Kan ada yang pengertian gitu, nanti di gereja kita nyanyi, di surga kita nyanyi-nyanyi terus Pak. Sampai kapan? Selamanya. Waduh. Bukan hanya nyanyi-nyanyi, apalagi bukan hanya bergaya mistik gitu, aneh-aneh itu. Ada loh orang yang suka aneh-aneh. Kalau ketemu orang gini, aku melihat ada hitam-hitam di belakangmu, ada mendung hitam di atasnya. Ini orang-orang berhalusinasi ini. Bukannya karakter kita harus hebat seperti yang Kristus inginkan, bukan. Aku melihat kelihatannya jodohmu akan datang tahun depan. Kok jadi mistik? Aneh-aneh itu. Udah gitu tahun depan gak cocok, gak bertobat juga dia. Tahun depan lagi kayaknya, ditunda. Ngarang-ngarang terus seumur hidupnya. Yang begitu gak memberkati orang. Tujuan utama itu apa manusia diciptakan? Ada orang yang berpikiran gini, aku gak jahat sih Pak hidupku. Aku diem aja. Itu jahat di mata Tuhan. Gak boleh kita hidup pasif, diem aja. Karena kita tidak dirancang untuk menjadi pasif. Kita harus jadi garam dan terang dunia. Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau manusia diciptakan hidup kekal, itu supaya berkualitas tinggi. Bukan hanya kekal tok. Kekal gak bisa mati.
tapi nggak berkualitas. Wah, percuma. Berkualitas tinggi itu masalah dunia ini, masalah manusia itu di kualitasnya. Ingat, kejatuhan itu merusak kualitas. Rusaknya di kualitasnya. Banyak orang hidupnya tidak berkualitas, sia-sia. Meskipun kaya, meskipun karirnya hebat, meskipun berkuasa, meskipun dia memiliki seluruh dunia sekalipun. Tapi kalau hidupnya tidak seperti yang Tuhan inginkan, itu hidup yang gagal total. Sia-sia. Jangan kita hidup sia-sia. Hidup ini cuma satu kali. Tidak ada pengulangan lagi. Tidak ada. Alkitab berkata kita semua akan mati satu kali lalu dihakimi. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus, kata Alkitab. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, itulah nanti pembuktiannya. Kalau manusia kehilangan kemuliaan Allah, itu bukan berarti manusia jadi binatang. Kehilangan di situ itu kan terjemahan bahasa Indonesia itu. Teks aslinya artinya kekurangan. Lack of, hustereo, lack of. Kekurangan, bukan jadi binatang, bukan. Tapi mengecewakan Tuhan. Tidak bisa menjadi sempurna. Kecenderungannya berbuat jahat. Natur dosa masuk. Kecenderungannya meleset dari yang Tuhan inginkan. Nah, ketika Kristus datang, Tuhan mati untuk kita, apa yang diperbaiki? Apa yang diperbaiki? Kalau kita lihat dari Selem Demut ini. Kan ketika jatuh dalam dosa, unsur-unsur ini, seluruhnya manusia, dibuang ke dalam maut. Risikonya kan maut dosa. Mestinya semua manusia masuk neraka. Binasa. Tapi Tuhan begitu mengasihi, dia mati di kayu salib. Menebus dosa kita. Menebus itu artinya mengampuni. Mengampuni itu artinya tidak memperhitungkan kesalahan kita lagi. Meskipun kita salah apapun, sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi urusan dengan Tuhan bukan urusan dosa, sudah aku selesaikan dosanya. Urusannya tinggal satu. Kamu itu harus berkualitas seperti rancangan mula-mula. Ngapain diampuni kalau buat dosa lagi? Untuk apa Tuhan datang jauh-jauh kalau manusianya nggak berubah? Proyek utama Tuhan itu mengubah manusia, transformasi. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Makanya pakai istilah lahir baru. Mengubah kodrat duniawi menjadi kodrat ilahi. Mengembalikan ke rancangan mula-mula, tujuan semula. Manusia harus memiliki kualitas seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Anak-anak Allah. Banyak orang kalau dengar khotbah ini, enggak, mana bisa manusia kok jadi sempurna. Kamu melawan firman Tuhan, tunggu tanggal matinya. Firman Tuhan kok dilawan, aneh. Ya, jadi keselamatan itu bukan cuma soal Tuhan datang, ikut aku yuk ngungsi ke surga. Bukan itu. Untuk apa diungsikan ke surga kalau karakternya belum benar? Diampuni supaya karakternya disempurnakan. Itulah yang dikatakan oleh Injil. Perhatikan seluruh firman akan hal ini. Yang jadi masalah adalah kualitas itu tidak bisa instan. Tuhan datang, lalu manusianya dirubah. Ting 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 ting, sempurna semua gitu. Enggak begitu cara kerjanya. Kesempurnaan tidak bisa dicapai dalam satu malam. Butuh proses panjang dan tidak otomatis. Makanya tidak ada praktek kesempurnaan itu. Sini saya doakan sempurna sebentar. KKR maju ke depan. Ditumpang tangan lalu sempurna besoknya. Gak ada cerita itu. Coba baca Alkitab. Gak ada. Percuma praktek maju ke depan itu. Geblak ke belakang. Besok gitu lagi. Besok gitu lagi. Orangnya itu terus lagi. Maksudnya apa? Kalau kamu rebah, buktikan kau berubah karakternya. Rebah tok tapi gak berubah. Kebiasaan. Itu bahasa Jawanya tuman. Tuman.
Suka maju ke depan kalau KKR. Belum dijamah udah rebah duluan. Tuman. Karakter harus berubah, katakan amin. Buktikan kita itu anak-anak Allah. Aku belum sempurna Pak. Iya, kita semua belum sempurna. Tapi diperintah menjadi sempurna. Jangan dirubah-rubah perintah Tuhan. Karakter tidak bisa diperbaiki melalui mujizat. Gak bisa. Tuhan, ubahlah aku Tuhan melalui mujizat-Mu. Biar aku menjadi sempurna. Gak ada, kata Tuhan. Enak aja. Itu PR-nya kita. Dengan pertolongan Roh Kudus. Kita harus memberi diri dibentuk, dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jangan keraskan hatimu. Banyak orang mengeraskan hati. Sok-sokan gitu. Gua udah pinter. Udah bener. Aduh. Hidup cuma sekali aja mengeraskan hati. Apa sih lebihnya lo? Dilihat-lihat juga gak ada lebihnya. Cuma hatinya aja yang keras. Nanti kalau udah sakit, baru deh. Panggilin Pak Pendeta. Kemarin lu sombongnya minta ampun. Gambar besar keselamatan. Begini. Ini inti dari keselamatan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib? Menebus dosa. Dosa dihapus oleh Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus mati di kayu salib tanpa campur tangan kita sedikit pun. Semua orang ditebus dosanya. Seluruh dunia. Itu karyanya Tuhan Yesus. Itulah makanya disebut anugerah. Kita nggak mengerti apa-apa, bahkan kita belum lahir. Tuhan sudah mati buat kita. Itulah anugerah. Anugerah itu bukan karena perbuatan kita, tapi Tuhan yang menganugerahkan pada kita. Ingat baik-baik, Tuhan yang menganugerahkan. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, dampaknya apa? Dampaknya. Yang pertama, oh amin Pak, udah begitu aja, aku masuk surga. Nah ini yang picik-picik begini nih yang nggak jadi selamat nantinya. Kalau Tuhan mengampuni ada tujuannya loh. Jangan buat dosa lagi. Itu maksudnya. Apalagi? Kalau kita diampuni, kita harus mengampuni sesama kita. Katakan amin. Gak boleh kita menghakimi sesama. Kita diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau orang punya sakit hati, kok belum selamat? Cepetan bertobat hari ini. Ampuni siapapun, apapun salahnya. Ampuni. Kita tidak berhak menghakimi siapapun, menghukum siapapun. Jadilah anak-anak Allah yang seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Itu luar biasa loh. Anak Allah itu luar biasa. Itu nggak ada di agama manapun. Ini bukan soal agama. Ini karakter ilahi dalam diri kita. Kalau Tuhan mengampuni, kita pun harus mengampuni diri kita sendiri. Ada orang yang tidak mengampuni dirinya sendiri. Kenapa? Trauma masa lalu. Misalnya, aduh Pak, aku dulu diperkosa Pak. Waktu masih kecil. Najis tubuhku ini Pak. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Menguduskan hidup kita. Amin. Nggak boleh begitu. Aku sudah diampuni Tuhan. Yes. Tubuhku ini nanti jadi debu. Nggak penting. Diganti tubuh kemuliaan yang baru. Jadi jangan terpengaruh oleh apapun keadaan fisik kita hari ini. Mau cacat, mau pernah diperkosa, mau apapun. Nggak masalah. Karena tubuh kita nggak bakalan dibawa ke surga. Tubuh kita balik menjadi debu. Kita diberi tubuh yang baru. Yang tidak bisa mati lagi. Dan tidak bisa tua. Jadi di sini yang sudah berumur, nanti jadi muda lagi. Waduh. Aduh. Bapak Ibu mau nggak ya? Hidup kekal? Muda terus. Ada orang tertentu yang ngomong begini loh. Masuk surga itu Pak. Ya keadaan kita hari ini. Waduh, mau. Udah tua masuk surga, jalannya peot terus. Selama-lamanya lagi.
Enggak, di surga semuanya pulih. Karena tubuhnya diganti yang baru. Ada cacat apapun akan pulih. Amin ya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib mematahkan segala kutuk. Hari ini jangan pernah ada di antara kita yang ngomong pelepasan kutuk lajang. Pelepasan kutuk apa lagi ya? Pengembaraan katanya, karena nggak punya rumah. Pelepasan kutuk sakit penyakit, pelepasan kutuk miskin, pelepasan kutuk bodoh. Loh, kok aneh-aneh ya kutuk ya? Rupanya kutuk zaman sekarang bervariasi. Di Alkitab nggak ada itu. Itu zaman perjanjian lama. Perjanjian baru sudah dipatahkan di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Jangan takut segala kutuk. Asal kita hidup benar. Amin ya. Makanya Alkitab perjanjian baru sederhana. Orang yang terkutuk itu adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Titik. Nggak pakai rumusan rumit-rumit. Tanya diri sendiri, apakah aku mengasihi Tuhan? Kalau tidak, terkutuk. Mengasihi Tuhan seperti apa, Pak? Belajar sama Tuhan Yesus, jangan sama perjanjian lama. Perjanjian lama ada kebenaran yang dikutip Tuhan Yesus juga benar, tapi jangan pilih-pilih ayat maksud saya. Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap semuanya yang ada padamu. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan lakukan seluruh perintahku, bukan pilih-pilih, apalagi menghindar. Banyak orang menghindar sama firman Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Milih-milih yang enak-enak itu. Bukan murid Kristus. Itu bukan Kristen. Mainnya perjanjian lama terus, itu agama Yahudi. Kalau Kristen, belajar sama Tuhan Yesus. Apapun, mau enak gak enak, iya Tuhan. Itu baru Kristen. Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, jadi yang tahap pertama ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya dosa ditebus. Ini namanya anugerah. Tidak melibatkan peran manusia sama sekali. Cuma-cuma Tuhan Yesus yang memulai proyeknya. Itu bagian Tuhan. Tetapi, nah ini dia. Next, berikutnya. Apakah Tuhan pernah ngomong begini, Tuhan Yesus? Aku sudah mati di kayu salib nih. Kamu semua sudah selamat. Udah berikutnya tunggu aku ya. Udah gak usah hidup kudus. Gak usah berbuat baik. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Pernah? Loh kok ada ajaran yang begitu? Itu sesat loh itu. Itu membuat manusia gak bisa hidup kudus. Gak bisa sempurna. Tuhan Yesus ngomong, waduh. Di Alkitab dikatakan orang-orang yang merubah-rubah ayat itu disebut nabi palsu. Tapi kalau Paulus ngomongnya kasar loh. Paulus ngomongnya kasar, cuma agak gak enak ngulangnya. Paulus ngomongnya begini, anjing-anjing itu. Gitu. Biasanya kalau Alkitab bahasa Indonesia kan diperhalus ya. Contohnya, Paulus mengatakan hidupnya yang lama itu dulu kuanggap dulu kuanggap berharga. Sekarang kuanggap sampah. Itu terjemahan dihaluskan kan Pak? Sebenarnya bukan sampah loh. Teks aslinya kan skubalon, artinya TAI. Iya, sebenarnya Paulus mau ngomong gitu. Itu dulu kuanggap itu hebat loh. Sekarang kuanggap TAI. Itu Paulus. Bisa diperhalus jadi sampah. Tapi ketika ngomong nabi palsu tuh Paulus, anjing-anjing itu. Terjemahan bahasa Indonesia mau memperhalusnya bingung loh. Masa mau diganti gini, kucing-kucing itu. Gak bisa dong. Tetap akhirnya tertulis anjing-anjing itu. Bahkan anjing masih bagus. Lah kalau seseorang membuat orang lain gak mencapai target yang Tuhan inginkan, bagaimana? Jahatnya orang itu. Iya kan? Apalagi menyebabkan masuk neraka. Waduh, jahat sekali itu. Jahat banget itu. Makanya kalau Bapak Ibu harus belajar sendiri supaya bisa ada filternya. Yang ini salah nih. Aku nggak mau dengar yang ini. Gitu. Jangan
Jangan semua diserahkan ke orang lain, keselamatan masing-masing. Sama yang hal sederhana aja deh. Soal kesehatan. Bapak Ibu jangan menggantungkan sama dokter. Aku sudah punya dokter top. Enggak jaminan, Bu. Dia nanti matinya juga sakit. Ya, dokter jantung mati jantung juga. Dokter kanker, kanker juga matinya. Ngapain kamu bergantung sama dia? Setiap hari kita yang harus berusaha. Ada amin? Yang jarang ditekankan itu bagian kita. Kalau yang bagian Tuhan selalu sudah di mana-mana dikhotbahkan. Bagian kita, Tuhan kan nggak bermasalah, Dia sempurna. Kita yang belum bertobat, nggak mau bertobat sih banyak orang. Apalagi nggak mengerti, merasa sudah selamat, capek deh. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Dengarkan kata Tuhan Yesus. Jangan dengerin para teolog yang nggak benar. Nggak semua teolog benar. Tuhan Yesus ngomong apa? Kalau kita hidup, nanti mati. Apa Tuhan ngomong? Coba nanti di rumah dibaca ulang. Semua perkataan Tuhan Yesus dibuat ringkasannya. Di kertas kecil gitu. Setiap hari satu perumpamaan apa gitu. Baca. Tuhan Yesus itu jelas kalau mengajar. Ingat, perkara jatuhnya manusia dalam dosa soal apa tadi? Kualitas. Ini yang bermasalah, itu yang harus diselesaikan sebelum kita menutup mata. Ada amin? Makanya setiap kita harus, kalau di sini ditegaskan tanggung jawab kita. Kita itu ya harus berusaha hidup kudus dalam segala hal. Harus. Disediakan Roh Kudus yang mendampingi kita. Supaya kita berhasil hidup kudus. Kita nggak bisa berusaha sendiri, makanya dikasih Roh Kudus. Tapi Roh Kudus juga tidak mau memimpin kalau orangnya tidak mau dipimpin. Orang yang menolak dipimpin, ditolak oleh Tuhan juga. Menghina Tuhan itu namanya. Tapi orang yang mau dipimpin akan ditolong Roh Kudus. Mestinya kita ya setiap saat ya, Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Ini, hidup kita ini, sampai kita mati ini, jadi berharga kalau jadi kesukaan Bapak. Ada orang tertentu ya kalau dengar beginian, ngomongnya begini dia. Lebay lu. Saya dilebay-lebayin. Dasar pendeta ngomongnya Tuhan terus. Oh ya, nggak apa-apa. Saya samperin aja dia. Coba kita pikir yang lebay siapa? Saya ngomong Tuhan terus. Kau ngomong duit terus. Ayo, siapa yang lebay? Memang hidup ini duit bisa dibawa mati. Banyak orang nggak bener loh. Dengar yang bener, dibilang lebay. Dengar hoax, malah senang. Bakat ke neraka itu mah. Dengar kebenaran bukannya amin. Gitu. Ada amin kayak ini. Nah, masalahnya itu sebelum kita menutup mata ini loh, ini waktunya, ini waktu ini pendek. Dan ini bagian kita. Fase ini, periode ini, itu bagian kita. Bersama Roh Kudus. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau teologi yang mengatakan ini nggak dibahas nih, yang dibahas cuma ini. Tuhan mati di kayu salib, keselamatan karena anugerah, titik. Terserah kualitasnya balik apa enggak. Sesat itu. Itu menyebabkan proyek Tuhan gagal. Sabotase namanya. Tadi pagi saya baca ya, ada seorang pendeta, begitu ngajarnya. Kita itu sudah selamat. Jadi kalau kita hidup kudus apa enggak, tetap selamat. Cuma kalau enggak hidup kudus, jadi susah hidupnya di dunia, gitu katanya. Tapi selamat tetap selamat katanya.
Ajaran macam apa itu? Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Hal kerajaan surga seperti perumpamaan talenta, uang mina. Semua perumpamaan mengatakan harus bertanggung jawab. Mestinya begitu. Bahkan dalam satu kesempatan Tuhan Yesus berkata, kalau di kayu sunemu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kau nggak masuk surga. Bayangin. Nggak masuk surga orang yang karakternya nggak balik ke rancangan mula-mula. Nggak masuk surga, diancam sama Tuhan Yesus begitu. Kok ngomong bukan karena perbuatan baik. Bukan cuma baik, kau harus sempurna. Katakan amin. Bukan cuma baik. Apakah itu mungkin, Pak? Tapi itu perintah Tuhan. Tapi itu perintah Tuhan. Mestinya ya, Tuhan, siap Tuhan. Cuma aku bingung juga Tuhan, kalau harus sempurna sulit banget berarti. Tuhan pasti bilang, memang sulit, tapi harus. Siap Tuhan. Masih ingat gak? Tuhan berkata begini, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Ada banyak hal yang kita nggak tahu. Tapi bagian kita lakukan semaksimal mungkin. Sesempurna mungkin. Ada amin? Itu yang penting. Yang tidak sampai ke sini salah itu. Makanya ada orang yang berkutit di sini, cuma mainnya di sini, anugerah. Dia cuma lihat gambar kecil. Kebenaran itu kan luas. Dia cuma lihat kebenaran pakai sedotan. Dapatnya ini toh. Padahal kalau matanya dibuka lebih lebar, loh, kita harus hidup kudus. Inilah fase penyucian diri. Pengudusan diri. Bagian kita. Kok bagian Tuhan sudah selesai di kayu salib. Bagian kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu perintah Tuhan loh. Berusahalah kamu masuk pintu yang sempit itu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ikut perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan apa itu? Ya ini. Dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya ini, harus hidup kudus. Tak bercacat, tak bercelah. Harus sempurna. Nanti fase berikutnya lagi. Belum selesai loh ini. Fase berikutnya lagi, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus datang kembali dan kita semua dibawa ke langit baru, bumi baru. Barulah keselamatan itu lengkap, kerajaan surga. Jadi kalau ada orang ngomong, salib ini sudah selesai Pak. Iya, Tuhan ngomong telah selesai. Apa yang selesai? Pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai. Makanya Tuhan kembali ke surga. Tapi Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Proyeknya proyek baru, proyek zaman Roh Kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Makanya disebut Roh Kudus. Supaya kita semua benar-benar kudus. Itu maksudnya. Ya, jangan memandang kebenaran, keselamatan hanya secuplik. Harus lengkap. Kalau orang memandang lengkap, orang akan melihat gambar besar ini. Inilah yang mau dipulihkan selama kita hidup. Bagian Tuhan sudah dilakukan, apapun sudah diberikan ke kita, semua fasilitas sudah diampuni, diberi Roh Kudus, diberi firman, tinggal satu. Apa itu? Praktek. Jangan berteori tok. Banyak orang pintar berteori, tidak mau praktek. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Ini satu ayat tapi padat. Satu ayat tapi padat nih, perhatikan. Kita semua mempunyai banyak saksi. Saksi kita itu siapa sih? Saksi itu yang menyaksikan kita hidup. Siapa yang menyaksikan kita hidup? Di surga ada siapa? Ada Bapa. Ada siapa lagi? Ada anak ya, ada Tuhan Yesus ya. Ada siapa lagi? Para malaikat lihat kita nggak? Di sebelah sana ada setan lihat kita nggak? Halo?
Lawanlah iblis, lawanmu si iblis, berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ditelan sama dia. Obat kali ya ditelan ya. Tapi kita nggak bisa ditelannya. Amin. Tapi dia lihat dari jauh. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan punya loophole, jangan punya kelemahan. Maka iblis nggak bisa menyerang. Siapa lagi? Roh-roh jahat. Yang melihat kita, siapa lagi? Ini ada kita di sini. Kita hidup menuju masa depan mati, lalu kekekalan. Siapa lagi yang lihat? Yang dekat dengan kita, Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kita loh. Banyak orang nggak menyadari, Roh Allah ada dalam diri kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan malu-maluin hidupnya. Roh Allah ada dalam diri kita. Banyak orang nggak merasakan, nggak menganggap Roh Kudus, padahal ada dalam diri kita. Dan sesama kita. Jangan jadi sandungan. Ibrani 12 ayat 1, banyak saksi. Menanggalkan semua beban dan dosa. Kita mau maju ke depan, manusia mau maju ke depan, tapi banyak sesuatu yang merintangi ke belakang. Jadi susah majunya. Apa itu? Beban dan dosa. Apa yang dimaksud beban? Dosa jelas. Beban, manusia itu kena beban sehingga letih lesu berbeban berat. Banyak manusia letih lesu, terbeban berat. Apa bebannya? Banyak keinginan. Natur dosanya dikasih makan terus. Keinginannya banyak. Makanya berat hidupnya, letih lesu. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Perhentian. Berhentilah dari caramu, hidupmu itu. Cara hidupmu itu menyebabkan letih lesu, berbeban berat. Menyebabkan kau nggak bisa menang dalam pertandingan yang diwajibkan ini. Buang, tanggalkan semua beban dan dosa. Kosongkan pikiran, kosongkan keinginan, isi dengan kebenaran. Hiduplah menurut kebenaran itu. Ya, Bapak Ibu ya, selalu deh, saya kasih contoh itu ya. Saudara kita yang beragama Buddha, baik, dia berusaha mengosongkan dirinya, betul? Tidak ingin melekat sama dunia ini. Bagus, benar gak? Kristen diajarin pengen apa? Tas mewah, klaim janjinya. Rusak kan? Kosongkan segala keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kosongkan. Setelah kosong, baru kita kenakan pikiran perasaan Kristus. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak mengosongkan diri dulu, ia tak dapat jadi muridku. Nggak bisa belajar, banyak keinginan. Banyak hasrat pribadi, banyak ambisi, banyak macam-macam. Proyek pribadinya banyak. Kosongkan semua, baru ikuti proyek Tuhan. Baru hidupnya akan jadi hebat, luar biasa. Manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Ada amin ya? Waduh, proyek ini gak banyak orang ikut karena ajarannya salah, lembek. Maunya diberkati, tanahnya diperluas. Yang begitu-begitu maunya. Mestinya kalau orang ikut Tuhan ya, sudah tahu kualitasnya yang mau diperbaiki. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke tujuan semula manusia diciptakan, yaitu manusia yang berkualitas. Anak-anak Allah yang hampir sama seperti Allah, yang cara berpikirnya seperti Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, berpikirlah seperti Kristus berpikir, dan berperasaanlah seperti Kristus berperasaan. Jadilah manusia Kristus. Maksudnya begitu. Kalau kita bisa melakukan itu, itulah sukses yang sebenarnya. Makanya hidup ini perlombaan yang diwajibkan. Saya suka lagu yang temanya itu. Harus manusia itu berlomba. Hidup cuma sekali. Habis itu mati. Semua orang akan mati.
Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mestinya kan begitu. Kualitas kita mau dipulihkan, itulah keselamatan. Ayo berkualitas, ikut aku kata Tuhan. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Apa artinya kalau Tuhan ngomong begitu? Artinya kau kupercaya jadi saksiku. Ayo lakukan. Jangan jadi begitu. Manusia-manusia nggak berguna. Jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Ayo ikut dalam proyekku, dalam perjuanganku. Aku mau Tuhan berjuang bersama Engkau. Jadilah garam dan terang dunia. Selamatkan banyak jiwa. Hidup kita itu tinggal itu sebenarnya, bukan yang lain. Hidup kita itu tinggal ini. Gambar besar keselamatan itu begini. Ada Bapa, ada Anak. Bapa dan Tuhan Yesus berharap kamu harus menang seperti aku menang. Kata kitab Wahyu begitu kan? Kamu harus menang seperti aku menang, sebagaimana aku menang, kata kitab Wahyu. Berharap menang. Nih rohku kutaruh dalam dirimu, Roh Kudus. Malaikat-malaikatnya pun ikut melayani orang percaya. Ini jahat nih, hati-hati. Ayo buang beban dan dosa. Lari ke depan. Hiduplah kudus, sempurna. Sempurna itu kualitasnya harus dijelaskan satu persatu lain kali. Apa yang dimaksud sempurna? Karena banyak orang mengatakan, gak bisa Pak sempurna. Kalau ngomong gak bisa ya gak bisa. Tapi kalau aku mau belajar, itu lebih baik. Karena ada Roh Kudus yang menolong nanti. Ada amin ya? Sempurna itu apa? Satu persatu harus diurai. Manusia dirancang untuk menjadi sempurna. Sempurna itu bukan menjadi Tuhan, bukan. Sempurna itu seperti manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Dan setiap orang sempurnanya beda. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Sesuai posisinya masing-masing. Tapi semua orang harus memuaskan hati Bapa. Amin.